Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia dan rahmat-Nya lah alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam juga tak henti-hentinya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran PAI dan juga Budi Pekerti. Seperti yang sudah Ibu janjikan, hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yakni bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menjadi syafaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek. Amin. Amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, seperti yang tadi Ibu katakan, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui sebetulnya apa sih tujuan kita membahas materi tersebut. Nah, adapun tujuannya adalah karena kita adalah seorang muslim. Ya, kenapa kita harus mempelajari bab ini? Karena kita adalah seorang muslim, di mana seorang muslim itu memang wajib untuk yakin bahwasannya Al-Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab yang sebetul-betulnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kita juga sebagai seorang muslim itu wajib untuk menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai peta untuk kita, ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita ingin mencari alamat atau tempat yang ingin kita tuju, kita menggunakan Google Maps. Nah, seperti itu juga kita sebagai seorang muslim, jika tujuan kita ingin tercapai, yaitu untuk mencapai jannahnya Allah, surganya Allah, ya kita harus menggunakan Al-Quran sebagaimana kita menggunakan Google Maps di saat kita ingin mencari alamat, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, itulah tujuan mengapa kita harus mempelajari materi pada hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita temui gitu ya. Nah, di sini Ibu menemukan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Quran. Karena kita adalah umat muslim gitu. Kitab kita adalah Al-Quran. Nah, adapun peristiwa yang sering kita jumpai ini adalah di mana kita sering sekali menemukan perilaku manusia yang meninggalkan Al-Quran. Artinya banyak sekali orang yang berperilaku betul-betul bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Misal, banyak orang yang membunuh, banyak orang yang mencuri, merampok, menganiaya, menzalimi orang lain. Banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut, dan itu jelas sekali bertentangan dengan isi Al-Quran, bertentangan dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah, kita sering sekali menemukan orang melakukan perilaku-perilaku tersebut, dan setelah kita telusuri, ternyata memang terbukti
orang tersebut memang jauh dari Al-Quran, memang tidak menyentuh Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran menjadi peta dalam hidupnya. Nah, tidak jarang kita temui seperti itu anak-anak. Lalu bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Boleh kalian tulis di komentar, sebutkan namanya dan kelasnya ya. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai peristiwa ini. Dengan ditemukannya peristiwa seperti ini, itu membuktikan apa anak-anak? Membuktikan bahwasannya orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidupnya, sudah dipastikan orang tersebut akan tersesat. Sama halnya seperti kita ingin mencapai sebuah alamat, ingin mendatangi sebuah alamat, kita tidak pernah tahu, tidak pernah mencoba untuk mengetahui jalurnya dan lain sebagainya. Apakah kita akan sampai di alamat tersebut dengan hanya berdiam diri? Tentu saja tidak ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita sebagai orang Muslim khususnya harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Tujuannya ya supaya kita tidak tersesat, karena sudah terbukti sekali banyak orang yang tersesat dan terbukti mereka ternyata meninggalkan Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan orang tersebut ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, betapa pentingnya untuk yakin, untuk beriman bahwasannya Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membahas seperti apa sebetulnya beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim supaya dikatakan kita ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih makna iman kepada kitab-kitab Allah ini. Nah, iman kepada kitab Allah itu, anak-anak, artinya adalah meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ingat ya, keywordnya adalah yakin sepenuh hati. Apa yang harus kita yakini dengan sepenuh hati, Bu? Ya, kita harus yakin sepenuh hati bahwasannya Allah ini telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Banyak yang bertanya, Ibu, apakah iman ini hanya sebatas percaya saja? Hanya sebatas yakin saja? Nah, tidak seperti itu ya. Makna iman di sini itu lebih luas. Kalau seperti itu berarti orang yang yakin bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengamalkannya, itu dikatakan beriman juga? Tidak ya. Jadi itulah mengapa iman itu sebetulnya sangat luas sekali pengertiannya, maknanya. Iman di sini tuh berarti pembenaran hati. Kita yakin benar loh Allah itu menurunkan kitab kepada nabi dan rasulnya. Kita juga pengucapan lisan, terdapat pengucapan lisan yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pengamalan dengan anggota tubuh. Jadi tidak hanya sebatas yakin saja, percaya, oke, ini kitab datang dari Allah. Tidak semudah itu, tapi jika kita beriman, itu sudah sepaket. Kita yakin dalam hati, kita juga mengucapkannya secara lisan, dan yang paling penting adalah pengamalan dengan anggota tubuh. Nah, berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah yang akan kita bahas pada hari ini itu, anak-anak, tidak hanya terbatas pada beriman pada Al-Quran saja. Maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Allah itu sebetulnya menurunkan 4 kitab kepada nabi dan rasul yang berbeda, pada waktu yang berbeda, pada zaman yang berbeda, pada umat yang berbeda. Ini akan kita bahas pada hari ini. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Yang pertama, ada kitab Taurat. Coba masih ingat gak Taurat ini diturunkan kepada nabi siapa? Ini sebetulnya sudah dibahas sejak sekolah dasar mungkin ya mengenai hal ini. Tapi kita akan mengingat-ingat kembali bahwasannya kitab Taurat itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang kedua ada kitab Zabur, yakni
kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihi salam. Dan yang paling terakhir adalah Al-Qur'an. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Qur'an ini menjadi kitab terakhir. Kitab paling sempurna, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya ini tercantum di dalam Al-Qur'an. yakni ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Adapun kitab-kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, larangan, dan dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan 4 kitab dalam waktu yang berbeda, pada zaman yang berbeda, pada umat yang berbeda. Syariatnya pun berbeda karena menyesuaikannya dengan keadaan umat pada zaman tersebut, dan diturunkannya pun pada Rasul dan Nabi yang berbeda. Namun ada satu ajaran pokok yang sama di antara keempat kitab tersebut, yakni apa? Keempat kitab tersebut sama-sama mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun syariatnya berbeda, tapi tetap isi ajaran pokoknya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita bahas tentang keempat kitab tersebut. Kita akan bahas satu persatu dari kitab pertama sampai pada kitab terakhir, yakni Al-Quran. Kita akan bahas apa saja isi ajarannya, lalu adakah dalil yang menyebutkan kitab tersebut di dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini, atau kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani anak-anak, yaitu Torah, artinya instruksi. Kitab ini diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa tadi? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat ini menjadi salah satu komponen dalam kitab suci agama Yahudi, atau disebut sebagai Alkitab. Nah, lalu apa sih isi ajaran dari kitab Taurat ini? Dalam kitab Taurat itu dikenal dengan istilah 10 hukum atau 10 commandments. Ya, jadi di sini tuh sebetulnya ada 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, dan diterimanya itu di atas bukit Tursina. Jadi terdiri dari asas-asas keyakinan, ya, ketauhidan, dan juga kebaktian atau syariah. Jadi di dalam kitab Taurat ini ada tauhid dan juga ada syariahnya. Yang pertama adalah firman yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi Ibu katakan. Ya, meskipun syariahnya berbeda, tapi tetap keempat kitab tersebut sama-sama mengajarkan tentang hal ini. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau Sabtu, ya. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu.
Dan yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain. Jika kita lihat secara sekilas, sebetulnya tidak ada ya di sini hukum yang bertentangan dengan agama Islam, kecuali mungkin yang mensucikan hari Sabtu atau Sabat, karena itu merupakan ciri khas dari orang Yahudi, ya. Nah, sebetulnya semuanya itu, larangan-larangannya itu, jika kita lihat tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam, tidak ada yang malah merusak umat manusia. Semuanya sama-sama Allah perintahkan hal tersebut untuk kebaikan kita semua, ya. Mulai dari tidak menyekutukan Allah, jangan menyembah berhala, lalu kita harus menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain. Sebetulnya itu semua itu ada juga di dalam Al-Quran. Oleh sebabnya, kenapa Al-Quran datang? Untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Lalu adakah dalil tentang kitab Taurat ini di dalam Al-Quran? Ada ya anak-anak. Ya, ini salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Selanjutnya kita akan bahas kitab yang kedua, yakni kitab Zabur. Nah, kata Zabur ini anak-anak berasal dari Zabara Yazburu Zabr, yang berarti menulis atau kitab yang tertulis. Nah, dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Jadi Zabur ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan diturunkan kepada kaum Bani Israel. Nah, di dalam kitab Zabur ini terdapat 150 surat yang mengandung nasihat, hikmah, pujian, dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini berkaitan dengan memuji Allah, mengucapkan syukur, ratapan jamaah, ratapan serta ratapan individu, dan juga nyanyian untuk raja. Di dalam Al-Quran pun ini dibahas mengenai kitab Zabur ini. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kitab yang ketiga, yakni kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kitab ini sama berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, di dalamnya juga disebutkan mengenai akan lahirnya Nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab inilah sebetulnya Allah sudah memberikan clue gitu bahwasannya nanti akan diturunkan nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ini menjadi nabi penutup, ya. Nabi penutup para nabi dan rasul. Sama halnya dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana di dalam Al-Quran pun dibahas, kitab Injil pun sama, ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Nah, lalu kenapa Bu, jika di dalam Injil, jika di dalam Taurat itu sudah dikatakan semua ya, bahwasannya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun kenapa masih ada saja orang-orang yang malah bertolak belakang dengan ajaran kitab tersebut? Nah, anak-anak, pada saat ini kitab Injil dan Taurat itu sebetulnya sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Jadi di dalamnya itu hanya berisi tentang kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam gitu. Jadi memang ditulis menurut versi penulisnya. Kalau kitab Injil ini ditulis ulang oleh Matius, Markus, Lukas, dan juga Yahya atau Yohana gitu. Jadi sebetulnya mereka itu bukan orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebetulnya masih ada kitab Injil versi yang lain dan berbeda sekali dengan kitab atau isi dari kitab Injil yang saat ini dikenal oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang kitab terakhir, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, kitab yang wajib kita jadikan sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai peta kita supaya kita tidak tersesat dari tujuan yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama sebagai seorang muslim, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencapai jannahnya atau syurganya, yakni adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Di mana Al-Qur'an ini tidak diturunkan secara sekaligus tapi secara berangsur-angsur. Jadi diturunkannya itu kurang lebih 23 tahun ya, atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sangat cantik sekali ya. Dan Al-Quran ini itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Jika kalian tidak percaya, boleh menghitungnya sendiri ya, secara mandiri silakan. Nah, adapun wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, di mana ayat ini diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wadu atau haji perpisahan. Dan beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ini menghapuskan sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu. Dimulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, syariat-syariat tersebut itu ada yang dihapuskan atau disempurnakan kembali di dalam Al-Quran gitu. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Dan Al-Quran ini adalah kitab suci terlengkap, tersempurna, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran pun Allah sudah memerintahkan kita untuk tidak sama sekali meragukan Al-Quran ini. Kita harus yakin mengenai Al-Quran ini. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah mengatakan bahwasannya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Anak-anak, terdapat pula nama-nama lain Al-Quran, atau Al-Quran ini sebetulnya memiliki nama-nama lain, yang diantaranya adalah Al-Huda. Yang pertama adalah Al-Huda, artinya Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia.
Dan yang kedua adalah Al-Furqan, di mana Al-Furqan ini artinya Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga, Al-Quran juga dikenal sebagai As-Shifa, artinya Al-Quran ini sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, ada Az-Zikr, artinya Al-Quran ini sebagai peringatan akan adanya ancaman dan juga balasan. Dan yang terakhir, Al-Quran di sini juga dikenal sebagai Al-Kitab, atau Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Jadi Al-Quran ini memiliki nama-nama lain, diantaranya ada Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, dan juga Al-Kitab. Nah, lalu apa sih isi ajaran di dalam Al-Quran ini? Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat isi pokok. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Jadi di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bagaimana kita seorang muslim harus menumbuhkan, menanamkan keimanan di dalam diri kita. Kita bisa kenal ini dengan istilah rukun iman, di mana kita wajib mengimani yang 6 ini. Yang pertama, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani hari akhir, dan juga mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Ibu, sudah kewajiban kita untuk memelihara, menjunjung tinggi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya tentang keistimewaan Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah petunjuk, adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini juga merupakan informasi kepada setiap umat bahwasannya Nabi dan Rasul terdahulu ini mempunyai syariat atau aturan atau caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun syariatnya berbeda, caranya berbeda, namun tetap mereka diajarkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran ini sebagai Al-Quran yang betul-betul terjamin keasliannya, tidak diragukan lagi kepadanya. Nah, Al-Quran ini itu tidak tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi tidak mungkin ada seorang manusia yang mampu menandingi isi Al-Quran. Jika ada challenge untuk menandingi, membuat atau misal membuat Al-Quran yang serupa, kitab yang serupa dengan Al-Quran, itu tidak akan mungkin, karena Al-Quran ini tidak tertandingi oleh manusia. Dan membaca serta mempelajari Al-Quran itu merupakan ibadah, ya. Jadi membaca dan mempelajari Al-Quran ini merupakan ibadah. Nah, sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan kita untuk mengimani kitab-kitabnya, ya, terutama Al-Quran. Di sini kita wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita, peta bagi kita, supaya kita tidak termasuk orang yang tersesat, tidak termasuk orang yang rugi. Jadi kita harus mengimani. Dan ingat, seperti yang tadi kita bahas, bahwasannya mengiman itu tidak hanya terbatas pada yakin saja, kita juga wajib untuk mengamalkannya. Kalau kita tidak mengimani dan mengamalkan Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana sih Ibu cara mengamalkan Al-Quran ini? Ya, caranya adalah salah satunya dengan mempelajari cara belajar membaca Al-Quran. Kita mengaji gimana cara membaca Al-Quran yang baik, Iqra, qiraat, dan lain sebagainya. Kita juga mempelajari artinya. Tidak hanya kita mempelajari cara membacanya, kita juga harus mempelajari artinya, makna Al-Quran. Kita baca tafsir-tafsirnya, kita menganalisis isinya, untuk kemudian kita amalkan. Ya, istilahnya kalau kita nggak tahu apa yang dibahas oleh Al-Quran, bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Secara Al-Quran ini adalah diturunkan dalam bahasa Arab gitu. Nggak mungkin kita paham kalau kita tidak menganalisis, kalau kita tidak berusaha, berikhtiar untuk memahami makna dari Al-Quran ini. Jadi sudah jelas ya, ikhtiar kita untuk mengamalkan Al-Quran ini dimulai dari kita belajar membaca Al-Quran.
ya, membaca Al-Quran, lalu kita fahami isinya, kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, karena jika kita membaca arti Al-Quran dengan ilmu yang sedikit, itu sulit untuk memahami dari isi Al-Quran tersebut. Jadi harus dibarengi dengan ilmu-ilmu, dan salah satunya adalah dengan kita membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufassir. Nah, setelah itu barulah kita mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran, karena jika kita ingin mengamalkan tanpa mengetahui arti dan juga makna dari Al-Quran, bagaimana caranya? Dan yang terakhir, yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi Ibu katakan, inilah tujuan kita sebetulnya mempelajari tentang materi hari ini, yakni bagaimana kita bisa menerapkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa betul kitab sebelum Al-Quran itu memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga harus menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Seperti yang tadi Ibu katakan, caranya adalah dengan kita membaca, mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memelihara Al-Quran. Jangan sampai ada orang yang merendahkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Sudah berulang kali Ibu katakan, Al-Quran ini adalah pedoman hidup, pegangan untuk kita, di mana Al-Quran ini menjadi peta untuk kita supaya kita tidak termasuk orang yang tersesat. Ya, dan yang selanjutnya adalah berusaha membaca Al-Quran dalam segala kesempatan. Jadi intinya itu kita bagaimana bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran jika sempat. Jadi kita harus menyempatkan untuk membaca Al-Quran, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, seperti itu anak-anak. Ibu harap semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang selalu menjunjung tinggi isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita termasuk orang yang tidak tersesat. Amin, amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang kita bahas pada hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil ibroh dari setiap peristiwa yang kita bahas pada hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari juga tidak hanya masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri, ya. Karena kembali lagi kepada tujuan kita mempelajari materi ini, yakni supaya kita menjadi umat muslim yang senantiasa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, Ibu harap kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup saja pertemuan pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar. Insyaallah Ibu akan jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.